Hello traders, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Simple Trade Analysis. In Simple Trade Analysis, we can learn about trade, especially kita belajar tentang dunia trading. Ya, dunia trading ini luas, pembahasannya juga luas, dan tentu saja ilmunya juga luas ya. Kita tidak bisa menganut satu disiplin ilmu saja di sini. Karena ternyata banyak sekali orang yang mempunyai cara berbeda-beda dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya profit. Bagaimanapun bentuk analisis dan bagaimanapun bentuk rencana trade yang dilakukan, tujuannya hanya satu, yaitu meraih probabilitas keuntungan yang kontinuitas ya, yang berkelanjutan. Ini berat sekali karena ternyata di dunia kita sendiri saja, dalam dunia nyata ya, bukan dunia trading, kita jarang sekali bisa konsisten. Konsisten ini sangat berat karena memang ini merupakan review dari hal-hal yang selalu kita ulang, dan apalagi kalau kita berbicara tentang trading, tentu ini akan menguras tenaga dan pikirannya karena kita harus dipaksa di sini untuk melakukan sedikit kesalahan, dan kita dipaksa di sini untuk selalu benar. Agar apa? Probabilitas keuntungan yang kita dulang itu bisa menjadi semakin besar. Baik, hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat sebuah probabilitas di dunia trading itu menjadi besar. Ini tentu terkait dengan analisis yang selalu saya gunakan. Saya menggunakan teori supply and demand dalam menganalisis, dan ini selalu saya terapkan di market. Bagaimana saya menerapkannya? Mungkin Anda bisa lihat di video-video saya yang lepas, video saya sebelumnya, agar sebelumnya Anda mengetahui bagaimana saya menganalisis dan bagaimana Anda baru bergabung tidak bingung ya ketika saya membuka chart, kemudian saya membuat coret-coretan, hingga pada akhirnya saya menemukan sebuah titik untuk melakukan entry dengan analisa yang kemungkinan besar itu merupakan wilayah probabilitas yang tinggi untuk kita jadikan tempat entry ya. Oke, santai saja karena kita trading harus santai. Agar apakah kita bisa menemukan dan kita bisa berpikir tanpa adanya tekanan, sehingga kita bisa mampu untuk terus melakukan analisa-analisa yang jitu, analisa-analisa yang melahirkan poin-poin entry yang sangat krusial ya. Artinya presisi untuk harga bergerak sesuai dengan keinginan kita itu besar. Kalau kita beli maka harga itu naik, dan kalau kita jual tentu harganya harus turun gitu ya. Baik, teori supply and demand ini merupakan teori yang sangat unik sekali karena ini sangat-sangat membantu saya dalam melakukan aktivitas perdagangan di dunia trading ya. Oke, supply artinya ketersediaan barang dan demand artinya adalah permintaan. Kalau kita perhatikan dari kondisi ini, tentu timbullah sebuah wacana atau timbullah sebuah hukum trading atau hukum perdagangan. Apabila supply-nya banyak atau ketersediaan barang itu banyak, maka yang akan terjadi adalah harga itu akan mengalami kenaikan. Terbalik ya. Kalau supply-nya banyak, saya revisi. Kalau supply-nya banyak, maka yang akan terjadi adalah harga itu akan turun. Kenapa demikian? Ini bisa terjadi jika kondisinya supply-nya banyak ya,
supply-nya banyak, permintaannya sedikit. Anda sebagai pedagang apapun, handphone kah, sayur, ikan, dan lain-lain ya tentunya. Kalau barang Anda banyak, tidak ada yang membeli, Anda tidak mungkin menaikkan harga, karena ini pasti akan menyiksa. Kenapa? Permintaan sedikit, harga dinaikkan, maka yang akan terjadi adalah barang Anda membusuk, barang Anda bertumpuk, dan barang Anda tidak laku. Tetapi, bila Anda mempunyai supply yang banyak, dan ketiadaan permintaan, maka Anda terpaksa harus menurunkan harga. Agar apa? Agar pembeli itu datang. Dan ketika pembeli itu datang, tentu akan ada transaksi. Nah, setelah terjadi transaksi, akan ada harga ya, di mana sebelumnya menjadi acuan kita. Misalnya harga jual kita sebelumnya 10.000, kita turunkan menjadi 9.000. Oke, karena permintaannya menjadi banyak, bisa jadi dari level 9.000 kita naikkan lagi menjadi 10.000. Nah, mengikuti permintaan yang ada. Ketersediaan barang sedikit, permintaan banyak, harga bisa melejit naik lagi. Teori hukum supply and demand ini sangat membantu siapapun untuk menganalisis pasar apapun. Tak terkhusus pasar forex. Pasar forex juga demikian. Kalau Anda ingin mengetahui bagaimana how to the market work, maka Anda harus mengetahui bagaimana prinsip dari supply and demand ini bekerja di pasar forex. Anda mau menggaris trend line misalnya, Anda mau menggaris dengan indikator misalnya, terserah atau sah-sah saja ya. Tren ini sudah beralih, broke ya, turun. Nah, ini apa artinya begitu? Tren ini naik begitu ya, kemudian harga turun. Nah, ini bisa kita analisis dan kita bisa membuat sebuah proyeksi-proyeksi kecil untuk kita bisa melakukan trade di sini. Oke, contoh kecil saja ya. Kalau kita perhatikan, saya selalu bertanya kenapa harga ini naik begitu, dan kenapa dari sini harga turun, dan kapan saya mengambil keputusan terbaik agar saya melakukan entry dengan posisi yang tepat. Baik, kita jawab pertanyaan pertama, yaitu kenapa harga naik. Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, maka yang terjadi di wilayah ini adalah tentu saja permintaan banyak. Buyer masuk, buy di wilayah ini hingga menopang kenaikan harga. Di sini ada price action, naik turun biasa ya. Terus harga naik begini ya. Oke, di sini terjadi akumulasi pembelian sehingga harga itu terus naik. Pada satu masa harga menemui titik tertingginya. Nah, di sini sudah tidak ada ketersediaan buyer untuk membeli. Sementara pemasok makin banyak memasukkan barang. Yang akan terjadi adalah tidak ada kemampuan harga untuk lebih naik. Kenapa? Karena permintaan menjadi sedikit, sementara ketersediaan barang yang masuk semakin besar. Yang akan terjadi adalah kalau Anda tidak segera mengambil keputusan jual, maka barang Anda menumpuk, barang Anda busuk, barang Anda menjadi tidak berharga lagi. Keputusannya adalah Anda melakukan posisi jual. Oke, sehingga Anda akan terbebas dari yang namanya kerugian. Begitu juga di pasar ini. Kalau Anda mengetahui, maka Anda akan semakin sigap untuk melihat arah perubahan harga yang nantinya akan menolong Anda dalam proses transaksi. Baik, kenapa harga turun? Kita sudah jawab juga kenapa harga di sini turun. Karena ketersediaan barang sedikit, ketersediaan barang banyak, permintaan sedikit, maka harga itu turun. Lalu bagaimana saya mengambil keputusan agar saya terhindar
dari kerugian. Oke, kita lanjut. Karena ketersediaan sedikit, karena supply barang yang ada di sini banyak, permintaan itu terbatas, yang akan terjadi adalah harga itu turun. Nah, oke. Lalu kapan saya harus melakukan aksi di sini ya? Dalam hal ini, kapan saya harus menjual kalau harga turun? Kalau harga naik, kapan saya harus membeli? Oke, kita harus mengetahui di mana wilayah-wilayah kita harus membeli dan di mana wilayah-wilayah kita harus menjual. Oke, gampangnya adalah ketika Anda melakukan analisis di pasar apapun, Anda harus mengetahui bagaimana market itu sebenarnya bekerja, sehingga Anda itu tidak akan terjebak dalam rutinitas trading yang bisa merugikan. Baik, market itu bergerak secara zigzag, tapi sebenarnya kita bisa mengetahui zigzagnya market itu akan menghasilkan keputusan entry atau tidak. Oke, market bergerak secara zigzag dan dia mempunyai elemen-elemen tertentu sebelum dia melanjutkan posisi gerak harga. Oke, ini adalah contoh dari gerak harga yang sering Anda lihat di market. Nah, ini digambar ya sedikit gampang ya kalau kita perhatikan. Tapi kalau di real, pergerakan harga mungkin nanti akan sangat liar ya, atau kita bilang pergerakan harganya itu random, sehingga kita harus betul-betul mengamati dan melihat. Tapi ini hanya sebuah pembiasaan saja sehingga saya atau Anda bisa melihat market itu dengan jelas. Oke, pada saat harga rally, maka di sini terjadi pembelian, buyer masuk ya, buyer masuk sampai pada satu masa harga itu tidak mampu menaikkan posisi harganya lagi dan membentuk wilayah equilibrium ya, atau wilayah di mana buyer itu jumlahnya sama dengan seller. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus memperhatikan kembali apakah terjadi pembelian lagi atau malah supply-nya menambah sehingga harga itu bisa bergerak turun gitu ya. Dan ternyata di sini buyer masuk lagi untuk melanjutkan pembelian. Artinya wilayah yang sebelumnya ini adalah wilayah equilibrium, maka ini harus sudah kita catat wilayah ini ya. Ini harus kita catat wilayah ini. Untuk apa? Di sini terjadi akumulasi pembelian yang banyak. Dan di wilayah ini pertempuran antara buyer dengan seller ini dimenangkan oleh pembeli. Tentu saja di sini banyak permintaan. Nah, apa efeknya bagi kita? Efeknya adalah ketika ada harga mengunjungi wilayah ini lagi, maka secara otomatis kita bisa beranggapan bahwa wilayah ini adalah wilayah di mana permintaan itu ya, atau demand itu jauh lebih besar dibandingkan dengan supply yang tersedia. Hukum ini harus Anda ketahui. Jika demand lebih besar daripada supply, yang akan terjadi adalah 9,9% harga itu naik. Nah, masih ada 0,1% error. Di forex ini akan menjadi satu hambatan, tapi ini akan kita batasi dengan stop loss ya, agar kita tidak terus mengalami kerugian yang besar. Yang penting kita tahu bahwa di mana kita membeli dan di mana kita menjual, ini adalah langkah pertama. Saya sudah menjelaskan tadi, harga naik membentuk wilayah equilibrium dan dia naik. Apabila dia mengunjungi wilayah ini lagi, maka lihat tadi siapa yang menang, ternyata si buyer, maka siap-siap menjadi buyer. Setelah harga mengunjungi wilayah ini lagi, nah
kemungkinan besar dia akan coba untuk rally naik lagi. Dan begitu seterusnya, ketika dia membentuk wilayah tertinggi kembali dan mencoba untuk naik lagi, tapi harga terhambat di sini dan kembali membentuk wilayah equilibrium, ya, equilibrium, maka kita lihat lagi di sini siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini. Dalam hal ini dimenangkan oleh buyer, maka permintaan masih tetap tinggi dan ketersediaan barang masih cukup tidak tersedia, sehingga harga itu bisa naik lagi. Lalu apa efeknya bagi kita? Efeknya adalah ketika dia balik lagi ke wilayah ini, kita bersiap-siap untuk menjadi pembeli. Oke, lalu di market bagaimana? Di market sederhananya, ketika dia membentuk wilayah low equilibrium, dia lepas dari wilayah ini, dia kembali lagi menguji naik, Anda sudah bisa melakukan pembelian di sini, buy. Buy itu tidak langsung harga naik, ya. Ya, ini seni dalam melihat pergerakan harga. Dia akan terus berayun. Nah, ini di sini nanti akan ada ilmu psikologi. Jadi trader itu, apalagi yang baru, itu selalu mengharapkan kalau dia beli harga langsung naik begitu ya, 100% tidak. Dia nggak bisa seperti itu. Ya, ini kerjaannya si dealer-dealer besar lah ya. Kita nggak mengetahui secara pasti kerjaan mereka bagaimana, tapi kita mempunyai sebuah plan yang kuat. Artinya ketika dia sudah membentuk wilayah equilibrium, ya, wilayah equilibrium di sini, kemudian buyer lepas atau buyer menjadi win di sini, dia koreksi balik, ini yang kita sebut koreksi ya, koreksi, dan membentuk lagi wilayah ini, saya buy di sini, naik, dia balik lagi, oke, lanjut naik, balik lagi dan lepas naik, oke, seperti ini, oke. Nah, di sini adalah wilayah buy yang tepat, oke. Lalu bagaimana dengan sell yang tepat, begitu ya? Sell yang tepat kita harus juga memperhatikan wilayah-wilayah sebelumnya yang menjadi wilayah equilibrium itu sudah di break atau belum. Contoh ini belum di break, ya, berarti ini masih valid menjadi wilayah buyer. Nah, oke. Kemudian dia naik di sini, oke. Dan di sini ada wilayah equilibrium lagi. Nah, di sini ya. Dari mana saya tahu ini wilayah equilibrium? Ya, oke, ini di sini wilayah equilibrium, dia lepas, dia balik kemari. Seharusnya kalau Anda di sini sell, Anda bisa profit juga walaupun kecil-kecilan karena di time frame kecil, dan dia balik naik lagi, dan setelah itu kembali membentuk wilayah keseimbangan atau wilayah equilibrium. Oke, di sini ya. Oke, setelah itu buyer masih memegang kendali, dia koreksi, setelah itu naik lagi. Nah, di sini wilayah buy sebenarnya. Nah, kalau Anda buy di sini, maka Anda profit dan naik. Setelah naik lepas, dia nggak mampu lagi untuk melanjutkan kenaikan dan harga turun. Oke, setelah turun menghantam wilayah ini, apa yang akan kita lakukan? Ini clue sebenarnya. Ini adalah clue sebenarnya. Agar apa? Agar kita menjadi waspada terhadap permainan dealer-dealer besar. Oke, saya melihat adanya kekuatan yang mampu untuk membreak wilayah ini ya. Saya melihat ada kekuatan yang sudah mampu untuk membreak wilayah di sini atau wilayah equilibrium di sini. Berarti secara tidak langsung kita mendapat clue sebenarnya bahwa wilayah ini sudah dihancurkan oleh seller. Artinya sudah tidak ada minat buyer lagi di sini. Maka jangan coba-coba untuk membeli. Saya melihatnya seperti itu. Dan selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah saya mencoba mencari peruntungan di sini dengan melakukan penjualan. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa turunkan ke time frame yang lebih kecil, ya, di 1 menit. Anda bisa melihat
Oke, di sini ya, di wilayah-wilayah ini, di mana tadi di wilayah ini adalah wilayah sebelumnya menjadi equilibrium. Oke, kalau Anda tidak bisa melihatnya, saya minimize. Oke, nah ini saya hapus dulu. Oke, ini wilayah di mana tadi kita jelasin ya, dan sekarang dia di wilayah ini. Oke, kembali ke laptop ya. Kita mau melihat di sini bagaimana kita memanfaatkan kondisi sel di sini ya. Oke, dia sudah mampu untuk memberi wilayah support di sini. Break. Oke, dia coba untuk retest. Dia lanjut turun, dia retest lagi, dia lanjut turun, dia retest lagi. Bisa nanti begini ya, dan kembali lagi, kemudian dia bisa melanjutkan penurunan di sini ya. Sketsanya jadi nanti begini, gini. Oke, nah sketsanya jadi begini. Bisa seperti ini, atau dia langsung turun gitu ya, tanpa naik lagi ya. Ini terserah market aja, atau langsung lanjut naik ya. Ini juga sudah harus kita waspadai. Oleh sebab itu, saya membuka perdagangan di wilayah ini. Oke, saya melakukan aksi jual di sini ya. Oke, saya membuka posisi sell di sini. Oke, dengan memperhatikan analisa yang sudah kita terapkan tadi. Nah, ini penting traders. Kenapa? Karena jika kita mengetahui hukum permintaan dan penawaran secara baik, dan kita mengetahui bagaimana aplikasinya di sini, maka sebenarnya kita nggak bingung-bingung ya gitu. Kalau kita sudah menganalisis dan timbul peluang, kita bisa melakukan entry di wilayah-wilayah yang sudah kita note ya, seperti yang sudah saya buat ini. Misalnya di wilayah ini tadi sudah kita analisis, ternyata dia sudah mampu untuk keluar dari zona equilibrium yang sebelumnya dimenangkan oleh buyer, dan sekarang seller pegang kendali. Nah, oke. Dan ada koreksi naik ke atas, sama seperti di sini tadi ada koreksi ya, setelah dia membentuk wilayah equilibrium, kemudian dia testing naik, koreksi naik lagi, membentuk wilayah equilibrium kembali di sini. Oke, disinilah saatnya kita melakukan entry beli, sehingga kita akan terbawa oleh arus kenaikan harga. Oke, kemudian di sini ada buyer yang coba terus pegang kendali, dan ketika dia koreksi lagi di wilayah ini, maka disinilah saatnya kita melakukan entry posisi beli kembali, tentunya dengan stop loss dan TP yang Anda sudah sepakati ya. Kalau Anda membeli berarti yang nggak usah jauh-jauh, stop lossnya di bawah ini dan TP-nya sebesar ini, atau kalau Anda mau lebih lagi ya boleh. Yang penting ketika harga naik, stop loss Anda sudah berubah menjadi SL plus di sini ya. Jadi ketika harga di sini, oke, SL Anda sudah beralih ke sini. Ketika harga balik ke bawah, nggak ada posisi yang membuat Anda floating minus ya. Oke, itu sedikit trik. Maka seperti itulah seharusnya kita menyikapi berdagang di wilayah ini ya, di pasar ini. Kenapa? Karena ini amat sangat krusial bagi seorang trader kalau dia nggak mengetahui bagaimana dia harus bersikap di pasar ini, yang nantinya jatuhnya akan pahit sekali ya, mengalami MC dan MC lagi. Oke, tidak hanya di EJ saja atau Euro Japanese Yen saja saya menganalisis seperti ini.
bahkan di gold sekalipun saya melakukan analisis yang sama dengan analisis yang sudah kita terapkan tadi. Saya menggunakan analisis simple ini di semua currency dan di semua komoditas, sehingga saya bisa melihat bagaimana saya harus entry dan di mana wilayah-wilayah entry saya yang sebaiknya saya letakkan, begitu ya. Dan ini sebenarnya sangat, ya, saya pribadi sangat terbantu dengan kondisi-kondisi seperti ini ya. Oke, ini ada satu lagi simple trade yang sangat simple. Oke, di sini ada wilayah equilibrium di mana buyer dan seller di sini bertempur ya. Oke, buyer, seller masuk semua di sini. Oke, dan pada akhirnya yang pegang kendali ada siapa? Iya, betul, si seller. Pada saat seller pegang kendali sehingga dia membentuk wilayah rendah di sini, maka saya sudah membuat analisis untuk bagaimana saya harus bersikap. Nah, ketika harga ada koreksi naik ke wilayah ini, sama akan halnya di sini. Ketika harga itu sudah membentuk wilayah equilibrium dan dia naik ada koreksi, maka saya ikut buy-nya di sini. Dan sama konsepnya kalau misalnya dia itu dalam pergerakan turun ya, atau dia mulai bergerak turun. Jadi ini ada base, kita bilang base yang tadi ya wilayah equilibrium, kemudian ada win seller dan dia masuk lagi kemari ke wilayah ini ya, maka saya ikut sellnya dan saya mengharapkan harga itu terus mengalami penurunan. Kenapa saya sell di wilayah ini? Kenapa saya sell di wilayah ini? Sudah saya jawab konsepnya di awal video tadi. Jadi gampang dan simpelnya itu seperti itu, traders. Nah, oke, hal ini sangat sederhana tapi banyak dilupakan oleh bahkan trader-trader yang sudah lama berkecimpung di dunia trading seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini simple sekali. Jadi analisis seperti ini kita bisa gunakan di semua time frame, di semua currency, di semua komoditas, dan ini sangat membantu. Dan ini perlu dipelajari, diperdalam, karena tidak mungkin orang bisa sepamiliar ini dengan analisis model-model seperti ini ya, kalau dia tidak melakukan riset, kemudian dia tidak mengulang apa yang sudah dia dapatkan. Nah, sampai pada akhirnya nanti Anda melihat, oh di sini wilayahnya adalah wilayah equilibrium, di sini wilayah di mana harga sudah retest lagi balik ya. Di sini saatnya saya sell di wilayah ini. Nah, tepatnya pas di sini. Oke, ini ada retest kecil di sini, saya sell di sini. Oke, dengan harapan harga itu setelah saya sell maka dia akan turun. Nah, turunnya juga nggak langsung turun begini ya, nggak mungkin, karena pasti ada ayunan dan ayunan terlebih dahulu nih yang kadang membuat rusak sisi psikologis seorang trader. Dan pada akhirnya harga itu turun, dan inilah yang kita akan manfaatkan ya, yang kita harapkan. Thank you traders, semoga video ini membantu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Simple Trade Analysis. Thank you. Wassalam.